Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Oke, hari ini akan kita teruskan pelajaran tentang teori kebengkelan, yaitu kita hari ini akan mempelajari sistem suspensi depan dan belakang. Selanjutnya, sebelum dimulai, akan saya absen dulu. Mohon yang saya sebut namanya nanti angkat tangan ya. Erwin Trisusilo. Oh ya. Ersa Wahyu Pratama. Oke. Brian Vicky. Oh ya. Mas Lutfi. Oke. Lia Muna. Lia. Oh, Muna. Kemudian Rofi. Selanjutnya Anjar Perwanti. Oke. Dan Mbak Nurul Hasanah. Sehat semua ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang suspensi. Saya sambil berdiri ya. Mungkin dari anak-anak sudah ada yang mengetahui suspensi itu apa, shock atau seperti apa itu, fungsinya seperti apa? Ada yang tahu? Maka fungsi shock enggak apa Mas? Belum mana ya? Belum ada gambaran? Belum. Oke. Atau mungkin kan kita naik motor setiap hari. Jadi kalau motor itu nggak ada shocknya gimana? Nggak enak loh. Nah, di sini nanti akan kita pelajari tentang suspensi dan fungsi-fungsinya, terutama di sepeda motor. Jadi sistem suspensi depan dan belakang sepeda motor hari ini sebagai topik dari pelajaran pagi hari ini. Dari tujuan pembelajaran ini itu bisa kita punya tujuan, yaitu nanti siswa dapat menerapkan nomor 1, siswa dapat menerapkan prinsip kerja suspensi. Jadi mau nanti diperhatikan. Dan siswa dapat menyusun langkah perawatan suspensi. Selanjutnya siswa dapat melakukan perawatan berkala, dan selanjutnya siswa dapat memeriksa hasil perawatan berkala suspensi. Jadi ini semua nanti menjadi tujuan utama dari pembelajaran dari tema ini. Oleh karena itu kami harapkan perhatian dari anak-anak semua, karena ini merupakan komponen penting dalam sebuah sepeda motor. Monggo nanti diperhatikan, dan insya Allah setelah pertemuan ini anak-anak mami semua kita bisa akan melaksanakan praktikum di bengkel. Oke, semangat ya. Oke, lanjut. Jadi suspensi itu ada beberapa fungsi. Salah satu fungsinya di sini adalah untuk meredam getaran. Paham meredam getaran? Jadi meredam getaran itu menyerap guncangan dari permukaan jalan. Bayangkan kalau motor itu nggak ada suspensinya, ibaratnya soknya mati gitu. Itu kan seperti numpak apa? Geledek, gitu. Gludak. Ketika ada getaran, jadi kita tidak nyaman. Nah itu salah satu poin penting. Kemudian yang selanjutnya, selain meredam getaran adalah menjaga kestabilan. Karena bagaimanapun berkendara itu butuh kestabilan. Ayo Mbak Ropi. Mempertahankan keseimbangan sepeda motor saat pengereman mendadak dan melewati tikungan tajam sehingga memastikan kontrol yang optimal.
Jadi menjaga kestabilan itu definisinya seperti ini. Jadi pas direm itu ya biar stabil, artinya pengendara itu tidak jatuh. Sering melihat balapan Rossi lawan Stoner itu. Nah itu seperti itu kerja suspensinya. Kalau sering lihat MotoGP atau balap-balapan road race, itu sangat penting sekali shock suspensi. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk melindungi komponen sepeda motor. Jadi mencegah kerusakan pada rangka bodi, komponen-komponen vital lainnya dari benturan yang secara langsung dari benturan keras. Seperti itu. Jadi ketika shock itu tidak berfungsi, jenengan nek numpak motor pas lewat jalan sing berlubang, shocknya nggak enak, itu kan dar. Gitu. Pernah merasakan? Nah, dengan suspensi yang baik, nanti sepeda motor itu akan lebih awet. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Kemudian slide selanjutnya. Jenis-jenis suspensi. Nah, di sini jenis-jenis suspensi ini yang saya contohkan di sini jenis apa ini? Kalau ada yang tahu. Dari ketiga ini. Dari gambar ini kan motor dimodif ini. Ini jenisnya jenis apa? Mbak Lia? Belum tahu? Ada yang tahu? Mas Lutfi? Coba. Nih. Jenis apa ini, Mas? Jenis shock. Ini adalah tipe Bottom link. upside down. Jadi upside down itu tengere linggisan, tabung shocknya itu di bawah ini. Ini kan rumahnya. Seperti itu. Mungkin nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ada gambar-gambar. Jadi jenis shock yang pertama itu adalah bottom link. Bottom link itu contohnya apa? Vespa. Terus pitung. Pernah lihat pitung? Ini sayangnya saya tidak gambarkan di sini. Jadi yang seperti itu. Sistem suspensi klasik yang menggunakan mekanisme penghubung di bagian bawah. Model ini jarang digunakan karena bersaing dengan teknologi yang lebih modern. Sekarang yang masih menggunakan eksis ini adalah motor Vespa. Vespa itu loh. Pitung, terus Super Cup dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah yang paling banyak digunakan untuk sepeda motor saat ini adalah telescopic fork. Jenis ini paling populer dan banyak ditemukan pada sepeda motor, bebek, serta motor berkapasitas kecil hingga menengah. Dikenal handal dan perawatannya mudah. Ngaten. Motornya apa bae? Beat. Apa lagi? Vario. Scoopy. Scoopy. Apa lagi, Pak? Apa? Yang apa? Sing model ini teleskopik. Contoh-contohnya. Vario. Beat. Fish. Kalau motor, ya Fish Air, betul. Lanjut. Apa? Motor apa? ME King, ya. Ya, seperti itu. Jadi, kalian tahu, motor yang paling banyak digunakan itu saat ini. Kemudian, yang selanjutnya yang seperti di gambar ini adalah di sistem telescopic upside down. Ini merupakan teknologi premium sering dijumpai pada sepeda motor besar dan off-road. Dengan tabung atas yang lebih besar, suspensi ini menghasilkan performa yang lebih stabil dan responsif. Sekarang penggunaannya ini untuk motor apa?
Motor-motornya cah 6 ki. Ayo Mas. Sing sok ngetril apa jenenge Mas? KLX, KLX terus tracker. Biasanya sana nih, tracker dan lain sebagainya. Betul lah? Oke, lah itu sistemnya adalah telescopic upside-down. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, masih belum. Oke, masih belum ya. Selanjutnya. Nah, di sini akan kita gambarkan komponen-komponen utama suspensi depan. Ini komponennya. Sudah familiar ya? Oh, iya ya. Ini gambarannya seperti ini. Nanti kalau kita praktek. Ada silinder garpu, seal oil, seal stopper, seal debu, torak, garpu, dan gasnya. Jadi fokus pada sini ya. Ini ada seal debu, cincin stopper, seal. Ini silinder garpunya. Kemudian ini tabung. Nek cara bahasa bengkelet linggisan. Kemudian ini ada ped dalam. Kemudian ada torak. Dan ini ada per. Jadi dari komponen utama suspensi depan ini paling banyak digunakan dan paling umum. Kemudian komponen-komponen yang cepat rusak, yang harus dirawat itu diantaranya nih seal ini. Rata-rata penggantian seal ini. Pernah melihat penggantian seal shock? Pernah toh? Nah, ini perawatannya memang kalau belum rusak itu sebaiknya dirawat dengan diganti olinya per periodik. Rata-rata di 10.000 sampai 15.000 untuk penggantiannya. Seperti ini untuk komponen-komponen utamanya. Nanti tolong diperhatikan saat praktek di kausan ini linggisan atau tabung shocknya. Kemudian ini ada ringnya di sini, ring apa ya, ring peredam. Ini tidak akan bermasalah jika ini rusakan shock itu jeblak itu. Kalau kena benturan langsung balik jedak. Nah, itu biasanya karena ringnya ini aus atau rusak. Dia tidak bisa meredam. Nanti kalau praktek akan kita jelaskan. Lanjut, masih belum ada pertanyaan ya? Oke. Kemudian jenis suspensi belakang yang umum digunakan. Tadi kan depan. Depan ada 3, atau? Bottom link, teleskopik, dan upside down. Bottom link ini motor-motor tua seperti Pitung, ya yang modern sekarang Vespa itu masih. Teleskopik ini Supra dan lain sebagainya. Dan upside down tadi untuk yang motor-motor untuk apa ya? Untuk spek tinggi seperti KLX, The Tracker, dan untuk motor off-road itu rata-rata pakai itu. Itu karena bagus dan ya lebih mahal juga. Oke ya. Kemudian jenis suspensi belakang secara umum ada 2. Shock 1 dan shock double. Shock 1 itu dinamakan mono shock. Shock double atau ganda itu dinamakan twin shock. Jadi intinya yang double itu berarti ada 2 shock di belakang swing arm. Swing arm ini sapit. Kalau monoshock cuma ada 1. Tahu ya perbedaannya? Kalau untuk motornya yang shock double. Coba. Apa Pak? Enggak. Yang shock double, shock loro sing mburi apa? Enggak. Tahu. Enggak tahu. Anu. Apa? Karisma, betul. Lanjut. Vega. Masih bingung ya? Jangan bingung.
Jadi kalian tuh menggunakan setiap hari. Kemudian sok yang mono. Oh Mas Lutfi. Bit, Pak. Bit, betul. Bit ki meskipun itu tetap mono dianggap sok satu. Tapi secara umum sok yang mono itu untuk motor-motor seperti trail. Motor matic itu bisa juga dikatakan mono karena satu. Ya ada yang dua. Tapi paling banyak satu. Lanjut ya. Enggak satu. Kemudian komponen utama suspensi belakang masih sama ya. Ada piston, batang piston, pegas. Kemudian ada piston, ada pegas, ada peredam, damper, dudukan, pengatur road ribbon. Ini mungkin nanti anak-anak kan membayangkannya sulit kalau nggak lihat barangnya. Nanti kalau di praktek kita akan perlihatkan. Lanjut. Nah, bedanya atau perbedaan suspensi depan dan belakang. Bedanya apa, Mas? Mbak, nih di gambar ini. Ini gambaran untuk suspensi depan seperti ini pada motor. Gambaran untuk suspensi belakang seperti ini. Bentuk dan modelnya. Kemudian dari segi fungsi suspensi depan itu fokus pada peredaman getaran dari roda depan. Jelas ya? Wong jenenge nggone ning ngarep pasti fokusnya pada peredaman di getaran dari depan. Kemudian menjaga stabilitas kemudi dan kontrol arah. Tahu nggak maksudnya? Menjaga stabilitas kemudi dan kontrol arah. Apa maksudnya? Ada yang naik motor pernah dilepas setangnya? Low stang? Ada? Ada. Itu bisa berjalan lurus atau buang kanan atau buang kiri kalau lepas stang? Lurus. Lurus ya? Tanpa diberi keseimbangan bisa jalan lurus. Nah itu salah satu fungsi shock itu seperti itu. Ketika shocknya itu nggak stabil, jenengan naik motor dilepas, nanti akan buang kanan atau kiri. Nah itu namanya menjaga stabilitas dan kontrol arah. Paham? Kemudian memiliki karakteristik yang lebih responsif dan lembut. Jelas, shock depan itu harus lembut. Nah, enggak nanti sakit semua itu. Dok gitu. Makanya yang paling banyak dirawat itu adalah shock depan. Kalau shock belakang itu rata-rata dari pabrik itu sudah paten, rusak ganti. Tapi kalau depan itu masih bisa diperbaiki, hanya bagian-bagian tertentu aja ya. Misalnya linggisannya yang baret, ya diganti. Misalnya silis yang bocor, ya diganti. Misalnya yang kurang atau habis atau rusak diganti. Tapi kalau belakang, ya ada yang bisa. Tapi secara efektivitas dan hasil itu dari biaya yang dikeluarkan sama beli itu selisihnya cuma sedikit. Jadi secara umum mending ganti dan waktunya juga lebih lama. Tapi tidak ada salahnya nanti kita belajar yang shock belakang juga. Gitu ya. Kemudian untuk shock depan itu terhubung langsung dengan sistem kemudi atau setir yang saya sampaikan tadi. Bahwa shock itu pengaruh di stabilitas. Ketika naik motor dilepas itu bisa jalan lurus. Itu berarti shocknya stabil. Kemudian untuk pembahasan suspensi yang belakang secara fungsi, ayo perhatikan. Suspensi belakang itu fungsinya untuk menopang beban pengendara dan barang bawaan.
Ini yang belakang ini cenderung ke beban. Karena beban rata-rata di belakang. Kalau yang suka bawa barang-barang berat, terus apa? Ya untuk boncengan dan lain sebagainya itu kan belakang harus bagus. Kemudian yang selanjutnya untuk meredam osilasi lengan ayun atau swing arm. Swing arm ini sapit. Kan sapit itu tuh gini-gini. Nah, supaya dia itu tidak gitu. Ada sok belakang yang meredam. Pernah naik motor yang sok belakangnya rusak? Isinya pertok. Nah, itu kalau setelah jelek itu kan bling. Nah, itu. Membel-membel deh. Nah, itu peredamannya wis nggak bagus, makanya harus diganti. Seperti itu. Makanya ketika itu tidak baik, kenyamanan juga akan berkurang. Bahkan di kesehatan juga akan ini, Mas. Akan ngaruh. Buaya eloro sama-sama dari Jogja Wonosari dengan sok baik dan sok jelek. Itu akan lebih terasa nyaman ketika soknya baik. Kemudian sok belakang itu juga penuh dengan traksi roda dan akselerasi motor. Ini saya senang. Balap liar ada enggak ini? Ya. Enggak ada ya? Oh, ya. Ya, yang pernah lihat? Enggak pernah. Oh, enggak pernah semua. Jadi kalau Anda melihat di pas drag, itu sok ngaruh sekali itu. Ketika soknya itu enggak gigit, pasti dia akan wheelie. Lari kanan, lari kiri. Enggak stabil. Jadi startnya akan buruk. Seperti itu. Itu salah satu fungsi sok. Kan udah pakai stabilizer, Pak. Lah kalau soknya mati? Nah, nggak mungkin mati, Pak. Masa ngerak balapan sampai mati, Pak. Misalnya. Ya pasti kalau balapan pasti dikondisikan dengan baik, Mas. Tim besar. Oke. Lanjut. Nah. Kemudian masalah-masalah yang umum dan sering terjadi atau masalah perawatan di sok. Apa saja? Di situ tertulis. Apa ini? Masalah utama sing klasik sering terjadi? Bocoran oli. Oke. Ya, monggo masuk. Langsung gabung temennya. Di sana ya? Siap. Oke, saya lanjut. Ini maaf yang terakhir nanti tanya temennya ya, untuk materi ini. Dan mungkin untuk slide ini akan saya bagikan di grup. Nanti untuk sebagai bahan belajar kalian. Oke. Masalah utama dari sok itu adalah apa, Mas? Kebocoran oli. Jadi kebocoran oli itu sangat umum terjadi. Dan jika dibiarkan, itu nanti akan meremen ke yang lainnya. Coba nek sok bocor ditoke wae meremen ning apa wae. Ya. Ada yang tahu? Oh iya, betul. Apa, Mas? Linggisan sok. Oke. Betul. Nek sok bocor ditoke akhirnya linggisannya. Jadi oli itu akan debu itu akan nempel di linggisannya itu. Kemudian kalau dibiarkan akan menjadi seperti apa? Gram atau amplas. Akhirnya jadi kasar, terus dia main terus, akhirnya menjadi baret. Makanya kalau
bocor, ini harus segera, jangan ditunda-tunda, karena akan berakibat fatal, sehingga komponen yang harus diganti lebih banyak dan biayanya akan lebih banyak. Oke ya, betul ya Mas, linggisan linggisannya rusak. Kemudian masalah yang sering terjadi yaitu juga pirnya lemah. Tangernya pir lemah apa? Suara balik. Apa Mas? Suara balik. Betul, masuk. Jadi pir lemah itu salah satunya shock ketika turun nggak mau balik, atau ketika pas jelegungan itu dia pas turunnya dak, itu salah satu tanda pir lemah, indikasi. Kemudian perawatan selanjutnya yaitu adalah penggantian oli. Jelas, ketika oli itu dirawat dengan baik, itu nanti akan awet shock gitu. Motor saya praktekkan, kita rawat rutin 5 tahun belum ganti dengan perawatan baik. Tapi ada motor konsumen nggak diperhatikan, 2 tahun sudah ganti linggisan. Karena apa? Yaitu tadi konogram, baret, mau tidak mau harus ganti kalau sudah baret, dan harganya mahal. Makanya perawatan ini sangatlah penting. Kemudian yang paling penting juga ketika nyuci, di pas linggisan itu loh, tabung soknya itu dibersihkan. Misalnya ada debu, itu dilap. Itu akan lebih awet juga nanti di soknya. Karena tidak memberi kesempatan untuk debu itu masuk di silnya sehingga mereka baret. Bisa bayangkan ya? Nah, paling tidak kalian dengan ini merawat motornya sendiri itu bisa awet, enak. Nek bengkel itu atau seorang teknis itu motornya paling tidak ya juga harus enak dikendarai. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Saya lanjutkan. Nah, di sini ada gambaran sok kayak ini sing bongkaran. Ini bongkaran real saya ambilkan dari foto. Ini ada per, ini ada stabilizer, ada CC dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya, besok kalau kita praktek. Kemudian ini, ya beda kanan dan kiri ini apa? Ini linggisannya di bawah. Yang absidon yang sini atau yang sini? Yang kuning atau yang biru? Biru absidon atau yang kuning? Yang kuning ya. Jadi ciri-ciri absidon itu, ini tabungnya di bawah, linggisannya loh, nengisor. Nah, kalau yang ini model teleskopik yang umum. Nah, ini gambaran untuk bottom link seperti ini, Vespa ini. Sudah punya gambaran ya? Tapi ini jarang kita menemui karena populasinya sangat sedikit sekali. Hanya komunitas paling yang apa ya? Yang pakai motor kayak gini sama kolektor. Tapi sekarang Vespa juga mahal juga harganya. Sama motor baru lebih mahalan Vespanya. Ini misalnya anak-anak itu pengen kolektif, jadi masuk ini. Pengen klasikan. Oke? Yuk, perhatikan. Sudah ya? Ana sing bingung lagi? Enggak ya? Lanjut. Nah, di sini pentingnya suspensi untuk kenyamanan, untuk keselamatan dan kenyamanan.
ketika suspensi itu nyaman atau standar, wah ini digambarkan di sini. Ini perhatikan gambar ini. Bayangkan ini, naik motor, jalannya enak, pinggir kanan, kiri ada pemandangan, halus meneh. Ini gambarnya dia menikmati ketika soknya enggak standar atau rusak, itu dia akan kesulitan ataupun akan menikmati jalan ini akan terganggu. Karena ketika dia nikung cepat, dia akan banding kanan atau banding kiri. Bahkan akan terjatuh, terpleset. Jadi di sini pentingnya suspensi untuk keselamatan. Ayo diperhatikan. Pentingnya sistem suspensi untuk keselamatan dan kenyamanan itu apa, Mbak? Coba tolong dibacakan, Mbak. Nih, tolong bacakan. Yang nomor ini. Coba. Ayo. Sinergi sempurna suspensi. Oh. Ya, baca yang ini. Sinergi sempurna suspensi depan dan belakang bekerja harmonis untuk merendam getaran dan menjaga kontrol penuh sepeda motor di berbagai kondisi jalan. Nah, ketika shocknya itu sempurna, motor itu akan sinergi. Sinergi apa, Pak? Ada yang ngerti sinergi itu? Selaras, nek cara wong menikmati sesuatu itu nyamleng ya bahasanya. Pokoknya kepenak lah gitu. Jadi motor itu akan nyaman sekali. Kalau orang tidur ya bisa pulas, tidak berisik dan lain sebagainya. Kalau punya rumah ya sejuk, terus hujan nggak bocor, terus apa lagi? Nek rumah yang nyaman itu. Pokoknya dinggoni kepenak lah. Seperti itu. Kemudian di sini ada fungsinya kunci berkendara. Sebelum ini di pemahaman mendalam. Di pemahaman mendalam ini memahami jenis dan komponen suspensi memungkinkan Anda atau siswa-siswa melakukan perawatan dengan tepat waktu dan mendeteksi masalah sejak dini. Jadi ketika anak-anak itu nanti setelah saya jelaskan itu sudah apa, wes paham, wes ngerti fungsi suspensi, sudah mendalami. Nah itu nanti akan jenengan itu akan lebih peka terhadap perubahan shock. Kok rasanya kok ini ya? Kalau sudah bisa ngerasa sudah bisa mengetahui ini yang enak atau yang seperti apa, itu sudah tahu. Artinya ketika sudah bisa merasa ini yang bagus, yang buruk seperti apa, itu nanti akan lebih menjiwai. Kemudian suspensi yang normal itu menjadi kunci keamanan berkendara. Jadi sudah seperti dicontohkan di sini, dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok seperti ini, si pengendara bisa mengendarai dengan nyaman. Tapi nek secara aturan ini mangandalan ya, dia kan di kanan, jadi harusnya di kiri. Tapi itu sih, oh mereka Pak, seperti itu. Ada pertanyaan atau yang perlu ditanyakan, anak-anak? Masih bingung? Coba sekarang mungkin ada pertanyaan enggak? Ya, monggo. Enggak, Raffi juga. Ya. Aku juga.
Santai, ayo, mau tanya apa? Sebentar. Pakai mic biar ke sebelah. Enggak apa-apa. Kalau sok motor kan ada dua. Ya. Maksudnya sepasang lah Pak. Sijine kayak oli full, sijine ora berarti kepiye? Oke. Pertanyaan yang bagus. Langsung dijawab ya. Jadi ketika shock itu olinya enggak seimbang. Bagaimana pengaruhnya? Jadi ketika sesuatu tidak sama, artinya penerimaan beban dan gayanya pasti, atau tingkat kekerasan dan kelenturnya pasti tidak sama. Dimengerti ya? Jadi kalau tingginya sama, tapi nanti ketika shock, jadi gini, namanya ruang tertutup ada cairan. Ketika olinya yang satu itu lebih banyak, yang satu sedikit, otomatis yang lebih banyak olinya itu ruang geraknya lebih sedikit. Karena benda cair itu tidak bisa dipadatkan. Ruangnya segitu ya segitu. Mengerti? Nah, itu nanti berakibat gimana? Ketika direm, kalau shocknya keras kanan pasti guangnya kiri, karena dia akan kiri akan lebih rendah, ya toh? Ya kan? Setangki ini loh mas. Jadi nek direm, jelek langsung kanan. Nah, ketika nanti itu yang sebaliknya, yang keras sebelah kiri atau yang lebih banyak sebelah kanan, itu kalau direm ke depan, cirinya seperti itu. Kalau mengetahui shock itu seimbang apa tidak, Anda naik, dikendarai kecepatan 60 apa berapa, langsung direm ke depan. Set, dia akan kalau lurus berarti dia imbang. Tapi kalau stang itu gerak kanan atau kiri, berarti dia tidak imbang. Itu deteksi awal seperti itu. Jadi nyeting shock seperti itu. Nanti akan kita praktekkan di bengkel. Akan saya berikan solusi-solusinya, bahkan nanti sampai modifikasi dan lain sebagainya akan saya berikan. Ada yang lain? Yuk. Kalau enggak saya yang tanya loh. Oke, coba saya ingin tahu seberapa besar pemahaman anak-anak atau penyerapan anak. Mbak apa Mas ya? Mas. Tadi yang tanya udah Mas, sekarang Mbak dulu. Coba sebutkan jenis shock. Yang mau ketahui, shock belakang aja. Jumlahnya ada berapa? Ada berapa model untuk shock belakang? Shock belakang. Jadi shock belakang itu tipenya ada berapa? Shocknya, jumlahnya itu ada berapa? Ada yang 1, 2 atau 3? Coba disebutkan. Sulit pertanyaannya. Bentar Pak. Ngawur. Ayo jawab. Ini apa Pak tadi pertanyaannya? Tadi berapa? Jenis suspensi belakang itu ada berapa tipe? Ya, ya cukup. Ayo dijawab, tidak apa-apa, browsing. Apa? Jenis suspensi belakang ada berapa tipe? Suspensi shock kan? Jumlahnya ada 2. Terus jenis yang satu apa? Yang satu apa? Yang satu monoshock. Betul. Terus yang satunya dual shock. Oke, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, yang monoshock apa Mas? Yuk, iki pinter nih. Shock 1 itu apa? Sing shock 1 mantar apa? Iya, beat juga 1. Ada lagi yang motor laki-laki, apa Mas?
Apa? Ada yang bisa jawab? Satria FU, betul. Jadi gitu, anak-anak. Kalian itu perlu perhatikan jenis-jenis motor sehingga di mindset kalian itu akan automatically without thinking. Jadi ketika kayak monoshock, kayak double shock. Perlu itu sebagai untuk cara belajar kita, paling tidak kita itu tahu jenis motor seperti apa gitu. Ngaten nggih. Pokoknya ada apa di lingkungan kita amati, kita cermati sebagai media kita untuk belajar sehingga pengetahuan kita akan semakin bertambah. Karena TSM itu masuk takoni shock, monoshock dan tidak monoshock bedanya apa enggak tahu. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Maaf suara saya kok rada serak ya. Mungkin itu nanti di hari Jumat insya Allah kita akan lakukan praktek shock sesuai ini. Nanti mohon kerjasamanya anak-anak. Semoga nanti tidak ada kendala. Kebetulan saya juga baru program kuliah RPL, jadi semoga dosen tidak memberikan jadwal di jam yang sama sehingga saya bisa ngajar maksimal. Ngaten nggih? Sudah tidak ada pertanyaan ini? Oke. Mungkin pelajaran pada siang hari ini kita cukupkan. Namun sebelum kita tutup atau kita akhiri dengan berdoa, saya harapkan anak-anakku semua tetap rajin belajar, terus rajin membaca, rajin mengamati apa yang ada di lingkungan sekitar kalian, supaya ilmu kalian dari setiap harinya bertambah, sehingga nanti kedepannya Anda itu menjadi lulusan SMK yang profesional, bisa bersaing di dunia kerja, bahkan ada yang menjadi guru seperti saya. Amin ya, diaminkan saja. Pokoknya kalian semangat, masa depan masih panjang, masa belajar kalian itu masa-masa emasnya, pokoknya monggo dimaksimalkan. Tidak menutup kemungkinan sekarang era digitalisasi, HP itu kan nggak bisa bagi waktu, kita itu akan kehabisan waktu, tahu-tahu udah habis waktunya, lupa belajar. Makanya kalian imbangilah. Ini nanti akan saya bagikan PPT ini, bisa untuk belajar di rumah. Nanti saya bagikan di grup ya, ada grup nanti saya bagikan, dan saya harapkan besok hari Jumat datang semua untuk praktek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi suspensi pada siang hari ini. Banyak hal yang kurang benar di anak-anakku semua, dimaafkan ya Bapak ya. Mungkin banyak hal yang kurang benar, mohon maaf. Dan mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anakku semua menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, dimudahkan dalam belajar. Mungkin itu, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Sudah cukup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ya, semangat ya. Yo, iya Pak.